Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolis Marliati. Saya dosen Tata Rias dan Kecantikan dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan video pembelajaran tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah SPA. Mata kuliah SPA terdiri dari mata kuliah 2 SKS, di mana ada praktik dan ada teori yang mendasari untuk perawatan atau pelaksanaan mata kuliah SPA. Mata kuliah SPA meliputi ada perawatan rambut atau kepala, kemudian ada perawatan wajah, perawatan badan, kemudian ada perawatan tangan dan kaki, di mana semuanya akan diajarkan dalam 1 semester. Pada hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai perawatan SPA, meliputi pengetahuan, kemudian ada definisi, serta ada unsur utama dalam pelaksanaan SPA. Adapun penilaian dalam pembelajaran SPA meliputi penilaian kognitif, kemudian penilaian psikomotorik, di mana nanti dinilai untuk penguasaan materi atau teori yang sudah diajarkan, serta ada praktek yang akan dinilai secara keseluruhan dari proses prepare sampai nanti mahasiswa itu berkemas. Berikut video pembelajaran saya tentang mata kuliah SPA. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Oke, hari ini kita mata kuliah apa ya? SPA. Oke, tentang SPA ya. Oke, sebelum kita masuk, silahkan keluarkan HP. Kita presensi dulu ya. Oke, silahkan disiapkan dulu si akadnya. Sudah semua? Sudah. Oke, silahkan. Tokennya 31456. Sudah? Sudah bisa presensi semua? Oke. Baik. Ada yang nggak masuk ya ini ya, Tina ya. Kenapa Tina nggak masuk? Sakit. Oke. Ada yang sekos? Oh, Kidayin. Kenapa Tina? Sakit, Ibu. Sakit apa? Katanya demam. Oh, demam. Ya. Sudah berapa lama? 1 hari ini sih. 1 hari ini. Oke, nanti coba dicek kembali ya. Apakah dia butuh berobat? Silahkan diantar. Baik. Terima kasih. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya, tadi ada presensi. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga perkuliahan SPA hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup? Baik. Hari ini kita belajar tentang SPA. Ini pertemuan yang pertama ya. Baik, yang pertama itu SPA. Ada yang pernah ke salon? Ayo, siapa yang pernah ke salon? Pernah. Pernah ya? Masa belum? Minimal potong rambut. Ada yang suka make upan? Wisuda? Ada. Ke salon juga ya? Iya. Ya. Jadi di salon tuh tidak hanya potong rambut, make up, ternyata juga ada perawatan badan. Ada juga facial ya. Facial tuh perawatan apa ya? Perawatan wajah. Oke, wajah. Biar apa wajahnya? Glowing. Biar permasalahan yang ada itu tidak ada ya, seperti jerawat. Rata-rata di usia mahasiswa seperti ini berjerawat ya. Oke. Karena apa kalau jerawatan? Hormon. Kemudian gaya hidup. Gaya hidupnya seperti apa? Oh, begadang. Makanya jangan begadang ya. Karena ini masih semester 1 mungkin belum begadang. Kalau semester akhir biasanya begadang. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini mata kuliah SPA ini nanti kita bobotnya 2 SKS, yaitu praktek. Prakteknya apa aja? Ada perawatan praktek dari kepala, yaitu hair spa. Hair berarti apa? Rambut. Kemudian ada hand spa, berarti tangan. Kalau foot spa, kaki. Kalau body spa, badan. Facial spa, wajah. Sudah paham ya? Berarti letak-letaknya di situ. Apa sih yang membedakan dengan facial biasa? Ada yang tahu? Dayinta mungkin tahu?
Kalau facial biasa kan tidak menggunakan ini Bu, kosmetik. Oh, kosmetiknya yang berbeda. Berbeda. Berarti Dayinta pernah treatment? Pernah. Oke, gitu ya. Dayinta sudah pernah share pengalaman treatment bahwa kalau yang facial biasa itu sama yang facial spa itu berbeda di kosmetik. Spa itu lebih fokus ke yang berbahan alami, herbal. Karena di situ biasanya menggunakan aromaterapi sama kemudian ada alunan musik. Jadi ada hal-hal khusus yang berbeda dengan perawatan wajah pada umumnya. Sampai di sini bisa dimengerti bedanya ya? Bisa. Oke. Di sini kita juga mempelajari tentang aromaterapinya. Aromaterapinya apa? Misalnya lavender, menenangkan. Ada jasmine. Itu. Kemudian ada pijat. Kita akan memijat ya. Waktu proses mijat itu menggunakan minyak atsiri dan aromaterapi untuk relaksasi karena fokusnya untuk relaxing seperti itu. Kemudian untuk makanan dan minuman dalam pelayanan spa itu juga ada. Jadi setelah treatment klien wajib kita berikan makanan dan minuman. Gitu ya. Makanan dan minumannya seperti apa? Coklat boleh nggak kira-kira? Tidak. Kenapa? Tinggi gula, kemudian lemak, seperti itu ya. Cookies boleh nggak? Kalau cookies jahe? Boleh. Berarti dari bahan komposisinya kita perhatikan juga, gitu ya. Tidak asal misalnya kasih beng-beng, itu nggak bisa. Kalau yang kemasan Fitbar bisa? Bisa ya, karena zero kaloris gitu ya, buah-buahan gitu. Buah juga bisa ya? Bisa. Nasi goreng? Nasi goreng itu makan siang ya, bukan untuk proses pelayanan seperti itu. Kita lanjut ya. Nah ini, pertama pengertiannya. Apa sih pengertiannya? Spa itu berasal dari singkatan Santé par Aqua dari bahasa Perancis atau Solus per Aqua dari bahasa Latin yang artinya air penyembuhan. Dari dulu perawatan yang menggunakan medium air ini dipercaya akan menimbulkan harmonisasi sama keseimbangan tubuh. Diartikan bahwa dapat mengobati penyakit atau untuk mempertahankan kesehatan individu gitu. Jadi air itu bisa untuk terapi. Gitu ya. Jadi kadang kita mandi air hangat. Pernah mandi air hangat? Pernah. Nah, itu juga proses kecil dari spa. Gitu. Rendam air es pernah? Pernah juga. Itu juga sebagian dari spa, hanya sebagian kecil. Kalau spa itu merupakan perawatan totalitas. Dari pembersihannya, kemudian ada masker, ada pengelupasan misalnya, kemudian masker nutrisi sama pijatnya sendiri itu. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tujuannya ya, menjaga, meningkatkan kesehatan dalam kesegaran dan kecantikan. Kemudian kalau kita berendam itu akan membuat jantung bekerja lebih. Dalam artian kita memberikan tekanan pada tubuh, jadi kita lebih rileks seperti itu. Kemudian membantu mengurangi sakit pada otot dan tubuh. Kenapa bisa mengurangi mengurangi sakit pada otot dan tubuh? Karena rileks ya, rileks sama adanya ini digambar, adanya pijatan seperti itu. Pijatannya di daerah kaki. Kalau kaki dipijat biar apa ya? Nggak pegel, karena kaki adalah pusat saraf ya, badan dia paling cepat capek seperti itu. Kemudian ini ada sejarahnya ya. Kalau di Eropa itu menggunakan air mineral dan sumber dari mata air alami. Kalau di Turki disebut apa? Turkish bath. Jerman? Kurhaus, gitu ya. Jadi ini bahasa lainnya dari spa di negara-negara Turki dan Jerman. Baik, ini adalah konsepnya sendiri. Ini pertama kali ditemukan oleh pasukan legion. Jadi pasukan legion itu ada perang ya. Perang kemudian mengalami luka-luka, kemudian mereka mencari bagaimana sih cara cepat sembuh dari luka-luka tersebut. Nah, di situ ada pemandian air panas ini ya. Air panas, kemudian mereka coba berendam. Yang disebut dengan tempatnya Akuai. Kemudian kegiatannya disebut dengan spa. Gitu. Menarik nggak spa?
Menarik ya. Jadi spa itu benar-benar dari air. Ini berasal dari Yunani, dalam artian perawatan penyembuhan melalui air. Di kota mana ditemukan? Di Belgia atau Liege. Apa bacanya? Liege. Karena bukan bahasa kita ya tulisannya Liege gitu. Jadi dikenal sebagai pertama kali kenapa spa ditemukan, karena tadi prajuritnya terluka kemudian berendam di air panas. Apakah hanya air panas biasa? Tidak, tentunya tidak, karena sumber air panas biasanya mengandung mineral-mineral ya. Kalau di Jepang juga banyak ya pemandian air panas itu pasti ada mineralnya. Kemudian ada kepustakaan juga yang berjudul Rig Veda, yang berarti perawatan air untuk penyembuhan demam. Oke, tentang demam. Sewaktu anak kecil itu demam biasanya dikompres. Pakai air apa? Air hangat. Jangan air dingin ya, karena kalau air panas juga jangan. Jadi air hangat, di mana nanti sirkulasi darahnya dari anak tersebut itu lancar. Taruh di mana biasanya? Kening. Tapi kalau di dokter juga ada di daerah ketiak. Ya, daerah ketiak, karena ketiak juga hangat ya, panas ya dia. Makanya kalau mengukur suhu nggak di sini kan, tapi di ketiak. Gitu ya. Saya logika seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di Asia sendiri ini ada banyak untuk ritual spa itu. Ada di Jepang, Cina, hingga Indonesia juga punya sendiri. Itu ya. Di Jawa sendiri itu ada ungkapan rupa sampat wahya biantara. Artinya apa? Keseimbangan yang tampak oleh mata terletak dalam jiwa dan pikiran. Kenapa jiwa? Jiwa kan fisik ya, kayak fisik gitu ya. Fisiknya kenapa harusnya berarti? Kan capek ya, terlihat ketika dipijit, itu kan physically ya. Physically, misalnya kalau memar boleh dipijit tidak? Tidak. Berarti sudah paham ya, bahwa ada penumpukan asam laktat. Jadi ketika dipijit menghancurkan asam laktat, jadinya peredaran darah lancar dan tubuhnya lebih enakan. Kenapa pikiran? Karena ada bau-bauan tadi ya. Misalnya minyaknya juga nggak hanya minyak. Apakah minyak goreng yang dipakai? Tidak kan? Nah, minyak kayu putih juga ada aromanya nggak? Ada. Itu bisa sebagai aromaterapi juga, yang mudah. Kalau di spa mungkin ada ramuan khusus ya, bisa pakai lavender, kenanga, melati. Mereka punya resep sendiri di salon kalau di industri. Kalau kita ya amannya yaitu yang di pasaran, minyak kayu putih, telon, minyak zaitun, minyak apa lagi? Essential oil, GPU juga termasuk kan? Nah, itu di pasaran bisa kita gunakan. Ya, itu juga sebagai aromaterapi yang digunakan untuk pemijatan. Itu ya. Oke, selanjutnya. Ini untuk kedokteran sendiri, bahwa sependapat adanya terapi air. Ini air ya, di air. Kemudian kegiatan di Jepang juga ada untuk terapi air. Tadi bilang dia menggunakan air hangat atau kolam-kolam gitu, di mana nanti terapis atau si klien juga disarankan untuk masuk ke kolamnya ya, ke kolamnya. Jadi tidak hanya ke perawatan biasa kemudian masuk ke kolamnya. Nah, dalam perkembangan spa ini harus mencakup 6 indera. Kita inderanya ada berapa? 5 ya. Nah, 5. Tapi kalau di sini di spa ditambah 1, otot. Fokusnya ke otot karena kita memijatnya sampai ke otot. Gitu ya. 5 indera itu ada mata. Fungsinya apa mata? Melihat ya. Oke, melihat. Kemudian telinga. Lihat. Hidung? Ciuman. Mencium apa? Aroma. Kemudian kalau bibir atau itu lidah ya, simbolnya lidah. Untuk merasakan tadi kita ada food ya, ada makanan, minuman yang diberikan setelah proses spa. Jadi makanya indera pengecapan itu tetap diperhitungkan dalam spa. Jadi urutannya harus lengkap. Kemudian ada tangan itu ya, otot kita memijatnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum ya? Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangan. Nah, ini yang indera mata ya. Biasanya itu di tempat spa itu ruangannya nyaman ya, ada di dekorasinya. Kira-kira warnanya apa? Hijau ya, coklat. Hitam mungkin nggak? Hitam.
Enggak. Lah itu. Jadi tidak bisa sembarangan warna kan. Kalau hitam kayaknya gimana coba perawatan? Horor ya, menegangkan ya. Kita mau relax malah jadi kayak ketakutan. Oh, jangan-jangan belakang saya nih, jangan depan saya nih. Ya, pas merem ternyata wah gitu kan aneh ya. Ya, seperti itu. Jadi di pelayanan spa sendiri itu bahwa indera penglihatan itu akan dimanjakan dengan suasana tempat treatment atau tempat perawatan itu yang harus menyejukkan seperti itu. Jadi ciptakan dengan yang sangat meneduhkan gitu ya. Jadi tidak bisa yang warna-warna sembarangan. Gitu ya. Nggak mungkin juga warna nyolok juga nggak kan, merah nyeter itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya, harusnya yang benar-benar dia warna-warna soft, menyejukkan. Oke. Nah ini indera hidung, di mana itu melalui penciuman atau aromaterapi ya. Karena dengan mencium aromaterapi itu dapat menimbulkan efek menenangkan, sehingga ruangan diberi wangian dengan aroma alam, misalnya harum kayu, bunga, rempah, empon-empon. Di sini parfumnya pakai parfum apa biasanya? Nah, yuk, yang menyengat? Enggak. Biasanya suka yang warna apa? Yang aroma apa? Soft. Softnya seperti apa? Ke buah? Manis ya? Bunga? Ada? Ada juga. Lebih ke soft ya, menenangkan. Kenapa milih yang soft? Tidak yang terlalu menyengat? Nah, hidung ya, mengganggu sekali hidung ya. Bau busuk juga nggak mau ya. Itu termasuk menyengat ya maksudnya ya. Berarti emang benar-benar aroma itu kita pilih sesuai dengan istilahnya untuk yang menimbulkan efek menenangkan. Dan istilahnya kita juga sangat nyaman dan akan terus-terusan pengen menghirup udara tersebut ya, atau aroma tersebut. Nah, indera telinga melalui apa? Musik ya. Musik. Jadi musik yang diperdengarkan apa kak dalam perawatan spa? Instrumen ya, instrumen boleh. Instrumennya gimana? Rock? Enggak ya? Apa kira-kira? Instrumen alam ya, kayak gemericik air, yang lebih lembut, alunan-alunan apa? Angklung ya boleh. Udah pernah berarti? Pernah? Enggak. Nanti coba dicoba. Dibandingkan kita juga mendengarkan musik biasa di YouTube aja, dipilih yang kira-kira menyamankan telinga ya. Nggak mungkin yang lagi perawatan kok rock gitu kan, nggak mungkin ya. Nah seperti itu. Oke. Indra lidah atau pengecap ya, itu dengan makanan atau minuman yang disuguhkan ke klien guna menunjang perawatan spa. Apa artinya menunjang perawatan spa? Ayo, melengkapi ya. Oh bisa melengkapi, karena kan kita setelah dipijit itu hawanya gimana? Agak hangat ya, hangat. Terus lemaknya kira-kira gimana? Jadi lemas atau jadi istilahnya berkurang ya, gitu. Berkurang. Terus kita minumnya kalau jahe kan supporting banget ya. Kalau minum coklat lagi jadinya lemaknya nambah. Gitu ya, secara logika gitu ya. Makanan juga sama. Kenapa makanan dan minuman spa itu harus kriterianya bisa untuk menjaga kesehatan tubuh, bukan hanya untuk enak di lidah tapi baik untuk kesehatan tubuh. Gitu ya. Contohnya apa? Yang konkret. Priscilia, makanan minuman yang biasanya ditawarkan di spa apa? Kalau minuman? itu jahe. Oke, jahe. Makanan itu ada yang gandum. Oh, gandum-ganduman ya. Oh iya, ada ya makanan gandum-ganduman ya. Yang rendah kalori. Kan cewek-cewek suka tuh, pasti yang pengen tetap langsing gitu ya, nggak seperti saya ya. Karena saya dan anaknya 2. Oke, itu juga bisa makanan. Sekarang mahasiswa juga paling menjaga makanan ya kadang-kadang ya. Apa enggak? Jaga untuk kesehatan, kemudian untuk body ya kadang-kadang ya gitu. Yang ini indera kulit. Melalui pijatan lembut membuat perasaan menjadi nyaman. Makanya disebut pijatan terapi. Kenapa terapi? Terapi berarti artinya apa? Treatment ya, untuk tujuan tertentu. Kalau sakit kepala, sebelah mana pijitnya? Kepala. Lah ya itu, karena terapinya di kepala. Nggak mungkin ya kepala di kaki. Paham? Oke. Kalau keseleo, kakinya, pijatnya di mana? Kaki. Jadi itu untuk terapi, di mana yang sakit situ yang di terapi. Makanya disebut pijatan terapi melalui kulit. Bisa nggak misalnya saya pijat dari jauh-jauh nih? Hah? Enggak kan? Enggak bisa, karena kita istilahnya harus skin of skin gitu. Jadi kalau bisa yang pijat juga sesuai gender ya. Laki-laki, kemudian perempuan gitu. Tetap dijaga untuk gendernya gitu ya, untuk kenyamanan dalam pelaksanaan perawatan. Gitu. Oke.
Nah, ini yang terakhir yaitu indera otot. Melalui apa? Tekanan-tekanan pada bagian tubuh untuk mencapai efek relaksasi. Kira-kira kalau habis dipijat capeknya hilang atau tidak? Yakin? Masih kayak sakit-sakit. Mulai sakit-sakit. Sakitnya bertambah berkurang? Berkurang. Ada nggak yang dipijat malah tambah sakit? Ada ya. Berarti itu karena salah apa coba? Salah tekanannya ya, salah pijatnya. Makanya kita perhatikan arah pijatannya. Ke arah mana? Arah jantung. Jantung ke atas. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah berarti turunnya ke kaki. Nanti kaki jadi sakit. Gitu ya. Jadi arah pemijatan selalu ke atas. Oke, itu. Ada ditanyakan dari 6 indera tadi? Belum ya? Belum apa udah jelas? Udah jelas. Kira-kira gampang nggak belajar spa itu? Insya Allah gampang ya. Oke, poinnya ada 6 tadi ya, indera tadi ya. Ada mata, hidung, telinga, mulut, ya berarti tangan, kemudian ada otot, gitu ya. Belajar baru ya. Oke. Oke, untuk di Indonesia ini sendiri itu ada bukti di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ada yang pernah ke sana? Yang dilihat apanya? Kemegahannya atau ada yang relief-relief gitu? Kadang-kadang bangunannya ya cuma tinggi terus foto gitu ya. Coba deh sekali-kali dilihat untuk reliefnya. Biasanya di situ ada kayak gambar di mana ada putri raja atau pangeran atau siapa yang mandi di kayak kolam, itu banyak kolam kan? Ya di situ. Itu juga termasuk dari spa ya, spa kuno. Gitu ya. Oke. Nah ini untuk Raja Erlangga sendiri ya, di tempat itu ada namanya pemandian Jala Tunda. Sebagai apa? Berendam. Untuk tapa ngambang atau membersihkan diri dari hal-hal yang negatif. Gitu ya. Kalian mandi nggak? Mandi. Sehari berapa kali? 2. Pakai air apa pakai apa? Air. Termasuk spa nggak itu kira-kira? Termasuk spa ya, karena menggunakan air. Ada yang nggak pakai air? Ayo. Hah? Pakai air nggak? Pakai ya. Air hangat, air dingin? Air dingin. Pernah air hangat? Ada yang dipakein garam pernah? Nah, pernah. Itu juga termasuk spa. Gitu ya, itu suatu contoh spa di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita nggak merasa kalau itu bagian spa. Rendam kaki juga kadang ada ya. Pakai air hangat kasih garam. Itu bagian dari food spa. Jadi berendam tapi ada esensial garam yang kita gunakan. Garamnya pakai garam apa biasanya? Garam biasa juga bisa, garam mandi. Gitu ya. Nggak mungkin garam-garam yang lain ya. Ada nggak garam yang lain? Garam yang itu loh untuk sapi itu garam apa ya? Nah, itu berbeda ya, krosok ya, itu tanpa ada esensial tertentu gitu loh ya. Jadi manfaatnya kurang. Kadang-kadang garam wangi nggak? Pernah menemukan garam wangi? Pernah nggak? Yang buat mandi ya? Ada wanginya, ada aromanya macam-macam. Itu berarti termasuk kosmetik dalam spa. Kita kembalinya ke spa. Ya, nih. Ini juga di Candi Tikus ada kolam juga ya ini. Tapi tempatnya mandi laki-laki dan perempuan juga dipisah. Berarti benar-benar dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi gitu. Oke, di Jogja sendiri ada Taman Sari. Ada yang pernah ke Taman Sari? Pernah. Apa yang dilihat di sana? Kolam mandian ya? Wah, mandian. Harga tiketnya berapa Mbak ke sana? Oh, 5.000. Itu suatu budaya ya. Harganya 5.000 di mana ternyata itu suatu tempat peninggalan kerajaan. Itu masih digunakan nggak waktu ke sana? Enggak, berarti hanya sebagai gambaran ya bahwa dia ada pemandian yang khusus untuk keluarga kerajaan. Ya betul? Ya. Nah, ya. Kira-kira manfaatnya apa kalau berendam di situ? Waktu zaman itu loh. Kalau zaman sekarang berbeda ya. Apa manfaatnya? Badan.
terus ada relaksasi ya. Dan sekarang malah sebagai tempat rekreasi wisata kalau sekarang nggak digunakan ya. Oke, di Solo juga ada namanya Langen Harjo ya. Ini juga sama, tempat pemandian yang mengandung belerang. Berarti hawanya gimana kalau ada belerangnya? Hangat. Hangat atau panas? Hangat ya. Fungsinya apa belerang? Relaksasi. Belerang itu biasanya buat apa? Penyakit kulit, betul ya. Dia bisa menanggulangi penyakit kulit. Jadi makanya benar yang tadi prajurit legio tadi, mengobati karena ada mineralnya. Kalau kita gatal-gatal masuk situ, rasanya gimana? Cekit-cekit gitu ya, otomatis ya, tapi sembuh. Itulah dinamakan terapi air. Gitu ya. Nggak hanya kaki, tangan, terus di kolam tadi. Kalau di sini ada nggak pemandian air panas? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang di Bandung. Di Bandung ya? Yang di Jogja. Saya akan kasih untuk materi minggu depan. Nanti kita akan belajar tentang pelayanan spa, tapi menurut tujuan perawatannya. Misalnya di airport tadi untuknya apa? Kemudian ada yang di medical spa, apa? Terus ada juga yang lain-lainnya, ada beberapa jenis spa yang bisa ditawarkan. Jadi kita teori dulu ya. Kita teori dulu, kemudian nanti masuk ke prakteknya mungkin minggu depan. Kita akan fokus ke kepala dulu, yaitu hair spa. Ya, ini dari Jogja semua? Ya, ada yang dari luar Jogja? Ada. Oke, kalau itu saya minta ya untuk brainstorming ya, tugasnya. Silakan cari referensi tentang spa tapi daerah tradisional. Karena ini kita mempelajari spa-nya yang tradisional Indonesia, jadi silakan cari di daerah masing-masing. Misalnya kalau di daerah Betawi ada apa? Tetange, kemudian ada Soso, Batimu, itu kan di daerah itu ada. Itu ada rempah-rempahnya. Silakan dicari mungkin di internet gak apa-apa, sambil mungkin ada orang tuanya, boleh lah dulu mamanya, "Ma, ini ada nggak mandi ini?" Biasanya untuk pengantin ya, itu ada mandi, itu termasuk dalam perawatan spa, mandi rempah. Rempahnya pakai apa? Jadi silakan dicatat, kemudian nanti dikumpulkan ke PJ-nya ya, 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita bahas kembali. Sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan nggak untuk tugasnya? Tidak. Oke, terima kasih. Sudah jelas semua ya? Karena ini waktunya sudah pas jam. Mari kita berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa mengucapkan mana yang masing-masing. Silakan. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, serta video pembelajaran SPA yang sudah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.